Ngomongin karya di Ini Bukan Podcast. Ngomongin karya cuma di Ini Bukan Podcast. Halo bro di rumah, what's up? Hai, halo. Rame. Balik lagi di Ini Bukan Podcast. Kita kedatangan musisi-musisi keren Garut nih. Mantap. Pastinya gue Semangat. lagi hits-hitsnya sekarang. Betul. Kita baru ngeluarin rilis Ya. waktu 2 tahun kemarin. Ya. Kenapa baru di-up lagi sekarang? Karena kemarin mungkin bisa dibilang lagi masa-masanya yang memang kita juga menyadari masa-masa Betul. sulit ya. Sulit banget tuh semua. Tapi tetap eksis loh mereka Eksis. ya dari Secara 2 tahun kreasi, kemarin, secara kreasi karya. dan lain-lain. Oke. Kalau ngomong-ngomong punk ya, pastinya identiknya dengan komunitasnya, Betul. movementnya juga, Ya, betul, setuju. passion tentunya, Ya. dan juga ada kultur yang Ya. unik sih tentunya. Sangat unik. Nah, kita sambut mereka aja yuk. Oke. This air. Nah biar Brablo di rumah juga tahu, mungkin ada juga yang belum tahu ya, Ya, siapa betul. mereka. Ya. Baiknya kita Kupas tuntas. tuntas, kita perkenalkan mereka, Ya, masing-masing. tapi tentunya dengan gaya masing-masing dong. Betul. Berawal dari siapa ya? Kanan dari dulu. dari kanan apa kiri dulu? Kanan. Oke. Silakan bro. Apanya? Ya diperkenalkan Pak enggak? Kenalan dulu biar Saya kita tahu. saya A di bagian B. Oh iya. Enggak. Saya Erik yang biasa dipanggil Gibing. Oke, Erik Gibing ya. Megang bass sambil vokal. Oke. Megang bassnya pakai jack nggak? Oke, terus, nah kalau yang ini kenal nih, sama-sama ini penggemar Dawe ya. Ya, betul. Kawat. Perkenalkan nama saya Raka. Di sini saya sebagai gelandang pengangkut senar. Alias Gitaris. Pokoknya mah salam tangan baja ya. Bukan gitarer, bukan ya? Gitaris. Oke, Raka ya. Saya Hasbi. Oke. Hasbi. Sebagai drummer. Oke, Hasbi drummer. Dan akhirnya kita menuju frontman-nya nih. Siapa dia? Oke. Saya sih penyerang murni. Sebagai Gorowo Koceak. Asik. Gorowo Koceak. Vokalis. Oke. Nama saya Aldi, biasa dipanggil Gedoy. Oke, Aldi, selamat datang, Bro. Sekarang udah episode ke 22 ya. 22. Oke. Terus biasanya kan kalau panggil teman saya ini Mr. Krill. Nama aslinya masih nanti kalau misalnya pengen lebih jelas harus sering-sering transfer aja. Ada Jelas, nama ada jelasnya nama. ya. Nanti bakal tahu lah. Dan masih bersama Gian, selalu kemarin kan ada Mr. Fai, Gian Eki Ritemji. Oke, kita langsung aja mau tanya-tanya nih kupas tuntas. Siapa aja sih desain ini barusan udah kenalan. Nah, tentunya profilnya juga kan harus dikupas juga. Ya. Nah, bro, profile maksudnya gini. Awal terbentuknya desain itu kapan sih? Bebas siapa Siapa aja boleh. aja. Aldi boleh, Raka boleh, Hasbi boleh. Oke. Bebas atau kayak paduan suara bareng-bareng. 3 2 1. Oke, silakan. Kalau dari sejarah sih di antara kami semua di sini ini untuk generasi kedua sebenarnya. Oh. Generasi kedua. Bisa tolong dijelasin nggak generasi satunya ada siapa aja tuh? Ini sih sebenarnya desain ini didirikan oleh almarhum Ruby Opet. Sama Ruby ya. Iya. Kita terakhir ketemu waktu di Mang Beor ya, acaranya Betul. Ngabacot TV. Ngabacot. Oke. Ya, ini ambisi almarhum terakhir Oke. karena sebelumnya sih dia punya band hardcore juga kan. Dari Betul, tahun betul. 2000-an gitu. Iya. Cuman banyak keinginan yang tidak terrealisasikan. Akhirnya dia punya keinginan pingin band, cuman berbeda genre dari sebelumnya walaupun masih dalam satu scan gitu kan. Iya. Antara hardcore dengan punk. Punk. Iya. Jadi dia berpikir Masih beririsan lah ya. Iyalah. jadi punya ini pengen beda dari yang lain punknya Oke. gitu. Dengan maksudnya jadi gini, dalam durasi gak ada yang lama gitu. Oke, jadi
anti klimaks ya. Ya. Anti klimaks. Naon sih anti klimaks? Anti klimaks. Paling banyak dari awal-awal paling banyak itu durasinya 15 detik 13 detik gitu. Ya, Luar lagunya. biasa. Iya. Yang Gian tahu itu keren lah, unik juga dari betul. judul-judulnya sih. Kalau misalnya orang Sunda pasti bakal seserian lah dengernya. Pasti ngerti lah. Pasti ngerti Iya. lah. Tapi maksudnya dari segi judul-judul yang unik itu pasti berfilosofi tinggi untuk teman-teman mungkin. Terbentuknya sih dari hampir akhir September 2008, tepatnya tanggal 16 September 2008. Itu generasi pertama ya. Desain dibentuk Hmm. dengan formasi Ruby Obed sebagai vokal, Igo sebagai vokal, gitaris sebagai Kodep, bass Abdul sama Bejo di drum. Oke, berarti generasi kedua hampir semuanya baru dong ya? Baru total. Oke, dong. Jadi intinya semacam kayak mandat gitu ya? Ya. Mandat dari almarhum. cuman selang hampir 1 tahun kurang Oke. jalannya sih Ya, ya. dari terbentuknya gitu. Ya alasannya kata almarhum berbenturan dengan keluarga, dengan kepentingan Iya. kerja kayak Betul, gitu. Oke. Nah, jadi dari 2008 ya, terus ganti formasi Ya. sampai sekarang cuman berempat ini ya. Nggak pernah ada penambahan atau bahkan Paling ada edisional teman yang bantu-bantu oh, kalau gitu. lagi salah satu gak ada gitu. kayak gitu ya. Jadi kalau secara genre lebih ke keras punk atau misalnya punk rock atau apa sih? Kalau dalam garis besarnya sih punk rock gitu, cuman dari kita punya ada sedikit campuran-campuran gitu lah, misalkan mencampurkan dari punk hardcore-nya gitu lah, dari clean-nya gitu, bisa dibilang ya keras di punk-nya gitu lah. Keras punk ya. Jadi unik ya kalau Gian dengerin ya, emang ada yang speednya juga kayak Ngebut aja. ngebutnya keren lah. Cuman yang paling khas banget itu dari liriknya sih. Liriknya syarat Unik-unik. dengan ya ideologi punknya Ya. kental banget lah. Berarti lebih ke punk rock lah ya bisa Punk dibilang rock ya. sih. Kalau secara influence pastinya masuk nggak sih kayak misalkan Ramones atau misalkan Sex Pistols atau siapa sih biasanya? Ada sih, ada Ada lah ya. Rahasia. Itu mah kultur dari atasnya masih ada lah melekat iya. gitu. Nah, kemarin Gian sempat kepoin IG-nya nih, ada rilisan fisik. Itu juga selang 1 tahun ya, kalau nggak salah. Yang Kacugak Tai sama yang Basa-basi Mubasi. Nah, itu kebanyakan nih, itu temanya apa sih yang paling banyak disuarakan gitu? Kalau dari album pertama sih kehidupan sehari-hari yang terbenturan sehari-hari dengan di lingkungan circle kita lah gitu lah. Berarti lebih ke apa ideologi kepada lingkungan Ya, gitu ya, maksudnya pandangannya. luapan yang tidak itulah di keseharian kita lah. Yang bikin lirik kebanyakan siapa? 100% dari almarhum. Gitu. Karena dia Dua album itu. hampir semua malahan dari untuk album yang ketiga yang sekarang mau diprogres dari almarhum tersebut. Karena dia seneng nulis Tulis gitu. Berarti Seneng nulis berupa lirik saja kayak gitulah. andil besar banget ya almarhum ya. Tadi memang betul ketika memang ini mandat Oke. untuk melanjutkan dari sisi lirik kan, maksudnya ya walaupun sekarang kondisinya sekarang dia sudah duluan berpulang, tapi ada sisi Karyanya tetap abadi ya. Oke, luar biasa. Rest in peace ya Rest in buat peace Bro untuk Ruby. Ya. Nah, balik lagi ke karya, Bro. Itu kan yang 2 album tersebut yang Gian denger, meskipun jujur belum semua, tapi udah kebayang lah itu energinya gitu kan, berasa banget kental. Kayak misalkan menceritakan ideologi ya, selain lingkungan kan ada protes sosial juga gitu ya, meskipun nggak semua tapi ya banyak lah gitu ya. Nah itu secara rilisan juga kemarin kan Gian lihat yang kaset nih. Nah kaset akhirnya terakhir rilisan yang baru juga yang bentuk CD ya. Nah kalau misalkan Bro di rumah pengen dapetin CD atau kaset pitanya bisa dicari di mana aja sih? Kalau ini sih kalau dari kemarin tiap album satu, album kedua sebenarnya sih dalam untuk perilisan sangat terbatas gitu. Oke. Kalian bikin berapa? Sengaja nggak diperbanyak. Dari album pertama cuma 20 pieces. Album kedua sama 20 pieces. Jadi emang punya alasan gitu, punya alasan. Nah kalau yang rilisan ini keping CD ini sama 20 piece juga? Ya 20 piece.
Luar biasa ya. Sengaja strategi market juga ya. Ya, sengaja punya alasan lah, punya alasan kuat gitu. Oke. Terus merchant juga udah berapa item tuh? Yang lihat sih t-shirt aja udah sekitar lebih dari 3 item ya kalau nggak Lebih salah. kalau Oke. kalau dari pertama desain muncul kurang lebih adalah 10 artikel. 10 item ya. Oke, luar biasa. Untuk awal-awal nggak untuk diperjualbelikan gitu, jadi untuk dikonsumsi sama si personil gitu. Nah itu Awal-awal. kalau misalnya buat fans fanatiknya si desain sendiri pastinya pengen dong punya kebanggaan misalnya dapetin t-shirtnya atau Masterpiece. masterpiece meskipun rilisannya eksklusif limited edition. Nah itu gimana sih caranya biar pengen dapat gitu, pengen punya? Kembali lagi bisa kayak DM tadi, aja kenapa ya. misalkan dari tadi misalkan dari rilisan fisik ini misalkan kenapa dibikin 20 pieces gitu kan. Nah, suatu hari nanti bila mana ada yang misalkan Minat gitu ya. nah, itu yang dicarinya seperti itu. Luar Jadi, biasa. Kalau sekarang kan kayak gini, wah misalkan kita dalam satu circle misalkan Ready satu stock. circle, dalam satu circle kayak gini. Orang support ka band maneh gitu. Ya. Orang support ka band maneh, pokoknya mau band maneh misalkan idola orang. Ya. Tapi pada kenyataannya itu cuma sekedar di mulut aja gitu. Oke. Kalau benar-benar support, ayo misalkan hargai bukan pengen dihargai, misalkan kita merilis fisik Apresiasi. Oke, misalkan jadi kalau dalam bentuk supportnya dalam bentuk misalkan kita datang di gigsnya, di eventnya gitu, ketika merilis ayo belilah gitu. Oke, tuh bro, jadi harus beli ya. Kayak gitu. Jangan minta. Ya kayak gitu misalkan Support. Ya. banyak gitu kan ya dari pengalaman band-band yang terdahulu Iya. yang rilis Betul. kaos misalkan banyak orang kan seperti itu kan. Nah, ketika merilis misalkan mau rilisan fisik kaset atau misalkan t-shirt kayak gitu kan itu itunya buat keberlangsungan si band kan ya. Ya, betul. Oke. Setuju. Jadi salah satu cara menghidupi Menghidupi bandnya band, ya dari merchant, dari hasil penjualan karya juga nantinya ya. Man, kita dari penjualan CD yang terakhir yang album Revisian kita menjual CD-nya dengan harga 10.000. Tuh murah bro. Cuman yang susahnya itu ngedapetinnya Ya, harus buru-buru pokoknya. Nggak ada sedikit pun untuk mengambil benefit atau income dari penghasilan. Iya. Karena ini hobi saya misalkan ini. Senang-senang lah ya. Karya saya kalau misalkan ya prinsipnya mungkin beda-beda Oke. gitu Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan suatu waktu misalkan peminatnya banyak ya jadi profit juga dong buat Ya, si desain sendiri ya. Nggak ada salahnya juga Ya, gitu. ya, Jadi benefitnya dapat ya. Tentunya profitnya juga. Karyanya dinikmati. Awal-awalnya sih jadi pesimis juga sih sebenarnya. Wah ini ngejual gini dikira so artis kayak gimana gitu awal-awalnya gitu kan. Emang artis dong. Artis Ya. dong. Kalian tuh artis loh. Iya, kan udah mengeluarkan 2 album loh. Betul. Ya. Jadi tinggal apresiasinya aja mungkin dari Ya. Brabro di rumah seperti apa, Betul. sejauh mana gitu Betul, ya. betul. Karena ya band lokal itu kebanggaan. Setuju nggak? Oke. Lokal heroes. Oke. Nah, terus secara produksian itu biasanya di mana sih? Di rumah. Di rumah Sendiri. Itu di rumah sendiri. siapa sih? Di rumah. Aldi kita apa? Kebanyakan di rumah saya sih. Oh, di rumah Raka ya. Kalau Yang- yang kena banget mah yang album pertama, yang album Kecugak Tai kita dibantu dengan Pak Emo. Oh, Bahemo, Emo lagi. Oh, Emo. Sangat DIY. Kita udah punya materi, disetel, kemudian direkam lagi sama buat punya rilisan. Oke, Mantap. luar biasa ya Kayak itu gitu. perjuangannya ya. Perjuangannya, Nah, Album prosesnya. pertama saya kejasaan sama Pak Emo. Oke, berarti sangat kerasa banget ya DIY-nya ya. Iya. Do it yourself itu arti nih DIY menurut kalian apa sih? Kalau Boleh misalkan yang jawab boleh Aldi atau Ini Hasbi atau Raka sama atau, drum jadinya nggak ngomong-ngomong diam terus nih. atau paduan suara boleh. Atau Kalau masing-masing. menurut Oke. saya sih arti DIY sendiri segala sesuatu yang dilakukan sendiri sih Pak. Oke, Ya, jadi itu, lebih mandiri lebih lah ya. mandiri lah, lebih menjadi diri tanpa harus mengandalkan orang lain gitu. Oke, jadi bisa dibilang bentuk suatu protes juga dong. Kayak misalnya kan kalau setahu Gian dari sejarah yang sebelum-sebelumnya bahwa DIY itu salah satu protes. Kenapa sih cenderung label besar lebih menaungi band-band mainstream gitu. Nah,
pembuktian dari si Pembuktian. kaum DIY ya kita juga mampu loh mandiri. Setuju nggak? Setuju lah. Oke. Atau ada jawaban lain dari Raka, Hasbi atau Aldi juga? Ya, Ada? kalau dari persepsi saya masih sebenarnya kalau DIY untuk dalam ideologi itu kembali kepada individu masing-masing ya. Oke. Soalnya dalam kultur misalkan namanya funk itunya namanya ideologi, kalau itu berkaitan dengan DIY itu kembali lagi kepada individu kita sendiri gitu. Dijalani kita mau melakukan kayak gini misalkan segala sesuatu yang dilakukan untuk kita, dari kita untuk kita, bisa dari kita untuk teman atau maupun saudara. Oke. Jadi intinya Jailani ya, Jailani aja. Jailani aja intinya. Jailani. Oke, DIY. Atau misal Kriwil nih, sekarang gantian yang nanya nih. Oke. Iya, tapi pengen nih jawab yang lain dong. Nih, pasti standar nih. Movement kalian selama 2 tahun ke belakang ini pandemi Masa sulit kan? sulit gitu. lah. Transisi kayak gini, kayak gitu, kegiatan dan sebagainya itu kayak gimana? Paling kalau kemarin-kemarin pas pandemi sih kayak band-band biasanya gitu bikin merch, paling bikin kaos, ngumpulin materi buat album-album baru, bikin artworknya. Lah kebanyakan sih bikin merch gitulah. Karya? Ya, Sekalian. materi karya. Berarti si Disen untuk karya album ketiga udah siap ya? Siap ya berarti. Amunisinya udah siap. Ada beberapa lagu sih, cuman tinggal pematangan lah gitu. Oke. Jadi pengen ada perubahan dari album pertama ke album kedua sama album ketiga. Tapi yang Gian lihat sih waktu kalau nggak salah di Bandung yang terakhir tuh Sumedang deh kalau nggak salah ya, Sumedang ya ada tour juga kan. Itu event apa sih? Itu biasa Kolektif sih. event kolektif ya, karena koneksi pertemanan gitu. Pertemanan Kalau yang di Bandung waktu terakhir di Klub Racun. ya Klub Racun itu yang suka ngadain ini juga ya, tour juga ya. Nah, ada rencana collab nggak tour sama mereka si Disen atau baru ada plan aja gitu? Insya Allah kemarin juga udah ada tawaran sih untuk Januari. Asik. Ada kekosongan di Semoga sana. ya. Tur lagi ke sana. Oke, luar biasa. Nah, tadi kan udah ngobrolin karya ya, rilisan. Nah, akhirnya Gian jadi penasaran makna dari punk sendiri menurut Disen apa sih? Kan pastinya perspektifnya beda-beda. dong. Ini juga pasti dari 4 pasti beda-beda ini. Pasti beda. Boleh siapa aja deh yang Mana jawab punk atau nih? mau semuanya yang jawab masing-masing? Masing-masing lah. Boleh. Mana Pang? Oke. Biar baru di rumah juga tahu apa sih punk itu kan. Secara identiknya kalau yang awam pasti memandangnya punk itu ada semacam apa ya? Maaf, kadang ada yang awam melihatnya degradasinya kayak yang kita lihat kan ya maaf kayak misalkan cuman pinggir jalan doang, jalanan tapi nggak ada tujuan dan lain-lain, hanya passionnya aja yang duluin. Tapi nah itu kan paradigma seperti itu harus dihapus gitu. Makanya biar yang awam jadi tahu gitu, silakan dijelasin aja apa sih maknanya gitu. Kalau buat saya sendiri sih punk itu lebih ke mandiri kalau buat saya. Berarti kalau mandi sendiri, segala sendiri itu Pang juga. berarti santri juga pang dong, pengawasan sebagaimana. Oke, jadi lebih ke mandiri ya. Bukan saya. BNI atau BRI bukan. Beda lagi itu. Luar biasa. Kalau menurut Hasbi atau yang lain? Menurut saya sih lebih ke menjadi diri sendiri sih Pak. Oke. Lebih ke Be yourself ya. Be yourself. Enggak gimana ya, kasarnya nyaman diri teh lah. Ya, hampir sama ya irisannya ya hampir sama sih. Raka. Oke, kalau menurut Hasbi? Sorry. Erik. Ya menurut Erik? Ya hampir sama lah. Oke. Ya begitulah. Biasanya satu arti tapi beda-beda perjalanannya. Oke. Padahal itu aja sih. Cuman Oke. beda jalannya sih. Iya. Nah, kalau menurut Pandangnya beda. ya, kalau menurut frontman kita gimana nih? Pasti lah yang lebih panjang dia. Kalau dari sudut pandang saya sih, kalau punk itu kan sebuah ideologi gitu. Oke. Ideologi
Cuman untuk penerapan di satu band ini kita terapkan antar individu, pemikiran individu kita gitu, gak bisa kita gabungin gitu kan. Kalau misalkan ini pemikiran sudut pandang saya gak bisa misalkan ke teman saya, wah ini punk harus gini, enggak gitu kan. Kalau saya lebih menerapkan punk itu ke dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan sehari-hari bahwa kayak tadi termasuk dari DIY gitu kan. Misalkan, Jadi kulturnya ya. Kita misalkan kayak gini ya, contohnya yang berbantuan dengan kita kerja, kita punya penghasilan, kemudian kita bisa menghidupi penghasilan dari kita maupun keluarga kayak gitulah. Itu kan bentuk dari kita menjalankan punk. Kalau dalam hati misalkan bentuk protes juga ada gitu. Kalau udah ini misalkan, oh ini ada misalkan di sekitar kita ada yang enggak itulah misalkannya dalam kutip misalkan dalam hati misalkan ada bentuk protes ya itu misalkan udah jadi sisi protesnya lewat karya misalkan kayak gitu, oh ini di sekitar ini atau misalkan di lengkingan ada yang enggak sejalan atau oh ini memang kurang beres, tapi gimana caranya misalkan kita menyampaikan tapi dengan sampai ya berpecah belah kayak gitu. Akhirnya kita bikin movement lah ya, lewat lagu, lewat lirik itu penyampaian. Mantap ya. Nah, jadi ideologi punk itu luar biasa ya bro. Jadi bukan punk yang secara passion aja gitu yang kita lihat, misalkan maaf kayak pinggir jalan yang hanya ada tujuan itu, dan bukan mendiskreditkan mereka juga gitu. Maksudnya punk sebetulnya tuh yang seperti mereka bilang gitu ya. Nah, dan setahu Gian kan kalau rame-ramenya punk rock di kita sekitar 90-an itu 90 lah. Waktu mungkin yang pernah ngalamin sekitar 94 itu di Saparua kan ada Kolabalo yang punk nasional kan semua ya, punk Indonesia gitu. Di situ ada banyak ya. Mungkin salah satunya ada Parat juga sih. Sini-sininya kan ada kayak Runta, Runta, Jeruji dan lain-lain. Dari kita juga kan senior kita ada Tutab. Dan sekarang Disendong tentunya. Asik. Mudah-mudahan. Betul. Terus kalau dari sisi ini nih, apa maksudnya kan segala sesuatu kita harus ada plan ya. Nah, ini plan kedepannya anggaplah dari mulai besok ke depan dari sisi band ini sendiri kayak gimana? Mau ngapain aja sih plannya depan sih? Rilis album, tour atau recording atau apa gitu? Mungkin recording fokus ke recording. Fokus dulu recording. Untuk yang album ketiga. Nah, yang ketiga itu EP apa full album lagi? Sebenarnya ini baru punya bakal 6 lagu sekarang. Tapi ini ya mau dibikin matang-matang. Ini kita mau dibikin EP atau album kayak gitulah matang-matang. Keduanya dalam pengonsepan materinya kita mau dibikin live apa track. Soalnya dari album pertama kedua kita passionnya di live track gitu. Passionnya live track. Oke, luar biasa. Jadi passionnya gitu. Jadi kan nggak selalu yang ditampilkan tuh hanya stylenya aja gitu. Jadi kan itu juga sebuah passion ya. Nah, jadi maknanya punk itu luas ya menurut mereka bro. Jadi bukan cuma style atau passionnya punk itu yang rambut mohek atau misalkan Selang skinhead kayak gimana ya, nggak selalu kayak gitu juga gitu. Underground shoes gitu kan. Emang harus ngerti sih budayanya dulu gitu seperti apa, ideologi juga seperti apa. Betul. Ya dikhawatirkan biar nggak salah kaprah gitu tentang arti punk. Betul. Nah, makanya kita harus banyak komunikasi juga sih. Cari informasi, cari tahu gitu kan. Ya, artinya propaganda dari mereka luar biasa. Ya. Betul. Sukses terus buat Isen. Terima kasih udah datang di Ini Bukan Podcast. Terima kasih loh. Ditunggu loh album ketiganya ya. Pasti. Semoga fansnya makin banyak, karyanya makin dahsyat, dan bisa lebih diterima di masyarakat luas. Betul. Tentunya menurut kultur punknya juga. Oke. Terima kasih juga bro di rumah udah selalu dukung kita biar acaranya tetap. Sampai ketemu lagi di Ini Bukan Podcast. Gian Eki Ritem jadi pamit. Faisal aka Kriwil. Dan kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bukan Podcast. Itu lagu polisi.